gini, "Dok, aduh ya Allah saya nggak mau ini on cam apa segala macam, ribet, dan saya juga nggak mau ini apa segala macam, saya ada kesibukan di hari Sabtu." Sampaikan nggak apa-apa. Ini kan namanya ini akad, Dek, ini akad ibaratnya. Saya sampaikan tergantung dari adik-adik semua. Kalau misal keberatan dengan on cam, ya udah off cam aja semua sekalian, tapi dengan konsekuensi saya juga off cam. Ya, kalau adik-adik off cam, saya juga off cam. Jadi ibaratnya ya terserah daripada adik-adik sekalian. Dan kemudian juga, "Aduh kenapa, apa, ribet banget gini gini gini, ada tugasnya dan lain sebagainya." Ini sebetulnya ndak banyak banget karena kan tiap kelompok aja. Adik-adik kan misalnya nih ada 40 orang, kan tinggal dibagi aja 4 per kelompok. Jadi yang minggu pertama 4 kelompok, 4 orang itu aja. Terus nanti di minggu ke berapa, minggu ke-9 nanti 4 kelompok itu aja. Jadi ibaratnya kan ndak yang semuanya ndak tiap minggu yang dikasih tugas, gitu. Oke. Nah, silahkan ada yang mau disampaikan dari adik-adik semua sebelum kita masuk ke materinya? Assalamualaikum, Dok. Ya, silahkan Dek, gimana? Saya ingin bertanya, ini Mhm. ketika saya lihat dibagi jadi 10 kelompok ya, Dok. Iya, heeh. Jumlahnya berarti satu kelompok 4 orang, Dok. Iya betul, heeh. Itu, Dok, misal salah satu anggota atau mungkin kalau Mhm. ada kejadian 3 anggotanya tidak masuk waktu presentasi, Dok, gimana, Dok? Tetap lanjut presentasi hari itu atau ditunda, Dok? Usahakan pasti ada, dan memang tetap lanjut, dan memang kalau misalnya nggak hadir tapi dengan alasan yang nggak jelas apa segala macam, ya poinnya otomatis kurang. Karena itu lumayan besar loh Dek, 20% untuk tugasnya kalian. Anggaplah itu kalian persentase itu ya sekitar 55% ibaratnya, tapi kalau persentasenya ada sekitar 90% untuk untuk yang jadi, untuk apa ya, soft file-nya itu sekitar 90%. Sudah termasuk dari isinya, terus juga sudah termasuk dengan tampilannya, sudah termasuk dengan daftar pustakanya, nanti pakai sistem apa ya, jadi nanti ditulis di bawah di mana sumbernya, ya. Nanti kita Mhm. sama-sama belajar. Kalau misalnya adik-adik bingung, "Dok, aduh susahnya bikin daftar pustaka, Pak." Sampaikan, nggak apa-apa, serius. Nanti pun kalau misalnya kita belajar juga, "Dok, cara bikin format apa itu kayak bagaimana?" Apa segala macam, kita sama-sama belajar. Karena ini pasti dipakai adik-adik, bukan cuman adik-adik nanti di sini aja, tapi nanti bikin skripsi karya tulis ya adik-adik ya, kalau D3 berarti ya? Ya, untuk di karya tulis nanti pun bikin begitu juga, ada daftar pustakanya. Jadi adik-adik tetap harus belajar entah pakai Harvard kah atau apa. Cuman saya lebih ke format apa, APA atau format Vancouver lah intinya, paling nggak usah yang format Harvard ya, gitu aja. Jadi intinya kalau misalnya ada yang nggak hadir ya otomatis dia bakal kurang, tapi dengan catatan bahwa nggak ada alasan yang jelas begitu. Tapi kalau misalnya dia jelas sakit dan dia memang mengirimkan kalau misalnya dia memang sakit, ya bisa. Karena ya kita nggak bisa tiba-tiba langsung di hari H terus bilang sakit dan lain sebagainya juga nggak bisa juga. Karena kan Baik, ini Dok, enak terima ibaratnya kasih. secara oke, siap. Rizky Ramadhani dari mana deh SMA-nya? Di SMA 1 Kota Baru, Dok, Kalimantan Selatan. Wih, yang tadi ya jauh banget juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik terkait dengan prosesnya? Apakah ada yang dibingungkan? Dokter izin bertanya, Ya, silakan. kelompoknya itu dicampur kelas A atau sama kelas B? Atau per kelas? Kelas A, kelas B. Ya, jadi disatukan aja. Ini kan kalian ada berapa orang nih? Ada sekitar 40 orang ya. Nanti digabung aja nggak apa-apa. Oke? Ada Oke, yang makasih dokter. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nanti saya terserah dari ketua ketua kelasnya dan kalian. Cuman silahkan kalian bagaimana cara ngaturnya, intinya ya berarti ada empat orang di masing-masing kelompok itu. Oke? Masih dok, Silahkan Dek. mohon maaf Gimana? izin bertanya dok. Mhm. Ini pertemuannya offline juga ada kan dok? Nanti kita usahakan juga untuk luring ya. Nah kalau untuk luring tuh presentasinya gimana dok? Presentase untuk luring ya kayak biasa aja. Berarti kan presentasenya di tempat. Oh ya, Heeh, bukan via Zoom ibaratnya. Dan kalau memang nanti kita coba cari waktu ya, Dek, ya, karena ibaratnya saya juga untuk menyesuaikan waktunya agak sedikit sulit, eee, tapi saya coba dulu, saya usahakan dulu ya, karena biar bagaimana saya struktural juga masih ada kaprodi, ada wakil dekan dan lain sebagainya. Jadi nanti saya coba usulkan dulu, nanti baru kita karena kalau menurut saya lebih enak kalau misalnya kita langsung ketemu. Cuman ya begitulah, mohon dipahami adik-adik semua.
Mohon maaf sebelumnya juga nih tadi hari Sabtunya, ya Allah. Ini mau istirahat di Sabtu, kenapa lagi Dokter Heril ketemu di hari Sabtu, dia bilang. Duh. Ya ada yang mau ditanya lagi deh? Mohon maaf dok, tadi saya lupa. Ya. Untuk kelompok itu dokter yang menentukan atau kami yang memilih dok? Oh, kalian. Bebas saja kalian menentukan sendiri. Cuman kalau misal menurut saya, ini usul aja. Kalau misalnya bisa ya sesuaikan aja sama absennya, biar kita gampang buat nilai. Jadi misalnya yang dari atas siapa, ambil 4 orang sampai ke bawah. Oke? Baik dok. Nanti minta tolong ketua kelompok lagi. Ketua kelasnya minta tolong kirimkan ya, Dek ya. Nanti untuk Word-nya, biar nanti saya lihat kira-kira kelompoknya siapa-siapa aja, biar bisa langsung saya buatkan untuk dari form penilaiannya. Nah, jadi gini terkait dengan form penilaian. Nih, kalau misalnya adik-adik mau lihat, jadi kurang lebih seperti ini adik-adik. Ya. Jadi apa yang saya anukan itu memang nah, jadi memang adik-adik, nah tuh, ini nilai akhirnya adik-adik semua. Tuh, saya sudah buatkan. Nilai UTS, nilai UAS 30%, nilai kuis 5%, keaktifan 5%, ada nilai tugas, sikap kedisiplinan. Ini sekitar apa? Ini kayaknya ada yang salah deh. Tugas ini 5% kalau nggak salah, sikap kedisiplinan ini. Salah. Saya coba lihat lagi, intinya kayak beginilah. Nanti dikonversi hurufnya bagaimana, nanti menentukan dari nilai IPK-nya juga. Nih, nilai untuk IPK-nya. Jadi nanti kita bisa akumulasi dari nilai-nilainya. Ini ada A- ya, soalnya saya pakai dari kedokteran. Mohon maaf, nanti saya coba rubah lagi untuk nilai anunya. Nah, ini untuk nilai. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi memang objektif penilaiannya adik-adik semua. Kalau memang tidak aktif, tidak banyak bertanya dan sebagainya, ya seperti itu aja nilainya. Dan kalau misalnya memang dilihat dari nilai adik-adik semua. Nah, ini RPS-nya. Jadi saya sudah tampilkan ya ini RPS-nya deh. Untuk RPS-nya ini sudah ada masing-masing daripada poinnya, dari definisi, apa segala macam. Kita sekarang lagi masuk di sini ya, di minggu pertama. Nanti masuk ke minggu kedua, ini ada inflamasi. Sudah sesuai dengan apa yang saya buatkan tadi ini, jadi cuman ininya. Tapi untuk ringkasannya tadi sudah saya buatkan. Nah, ini komponen darah, kurang lebih sama aja semua. Sampai pengantar karbohidrat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, oke, ada yang mau ditanya lagi? Jangan lupa absensi ya. Dokter, banyak yang kalau bebas aja dokter, jadi nggak berurutan dari absen nggak apa kelompoknya? Boleh, bebas aja. Terserah aja. Kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tapi jangan bilang, aduh ini apa segala macam. Cuman ya sebijaknya ketua aja. Karena kan saya juga dulu sebagai mahasiswa ada yang mau berkubu-kubu nih. Milih ini kelompoknya, milih itu kelompoknya, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari kebijakan ketua ya terserah. Kalau saya ya, kalau mau ya sekalian diurutkan aja. Gitu. Oke, ayo Dek. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke materinya? Ini sudah di kontrak perkuliahannya. Nanti kalau ada yang off cam bilang aja deh, kalau mau ke toilet apa-apa izin aja di grup, enggak apa-apa. Izin di sini di kolom chat sini. Biar kita tahu oh ternyata lagi enggak bisa gini-gini apa segala macam, enggak apa-apa, aman aja. Bagaimana? Tertekan kah kalau begini posisinya? Kan sama aja adik-adik kalau kita ketemu langsung, kurang lebih sama. Cuman ini kan bebas, adik-adik bisa lebih santai, bisa lebih apa. Jadi otomatis bisa lebih banyak didengarkan. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ya. Sebelumnya saya share screen dulu. Izin dokter, Oh mau iya, izin ke gimana? toilet. Ditulis di kolom chat aja lah, biar nggak terpotong anunya. Oke? Nah, iya. Apakah sudah terlihat jelas, adik-adik? Terlihat dokter. Di layar kalian besar nggak? Full layar.
Full layar aja kan, nggak kepotong apa segala macam kan? Iya, full dok. Oke, siap. Baik, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Jadi, agar kita lebih berkah dan juga agar adik-adik paham. Saya tuh sebelum belajar itu selalu begitu terus. Jadi kalau misalnya saya mau belajar apa segala macam, bahkan kadang-kadang sampai nangis juga kalau misalnya mau ujian. Dulu kan ada namanya, nanti adik-adik juga ada ujian kompetensi ya, kalau misalnya sudah S1 apa segala macam, lanjut analis, itu ada juga ujian kompetensinya. Sebelum belajar itu selalu berdoa dulu, biar apa ya, biar kita lebih fokus lagi, ingat tujuannya. Kita ini mau ngapain sih belajar ibaratnya, apa yang mau dipahami, apa yang mau dicapai, apa segala macam. Oleh karena itu kita doa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Oke. Selesai doa enak kan rasanya? Kayak lebih apa ya? Lebih tenang rasanya begitu. Kalau misalnya saya juga kadang-kadang kalau sudah selesai doa sudah ibaratnya ya sudah bisa fokus sama adik-adik semua. Jadi minta waktunya ya sebentar aja ini. Enggak terlalu banyak karena kita cuma konsep dasar. Oke? Ya. Jadi ini nah untuk dari patofisiologi. Jadi ini patofisiologi. Kira-kira sebelum kita masuk ada ndak yang mau ngusul dulu? Silahkan on mic-nya. Ada yang mau cerita ndak patofisiologi itu apa? Coba. Sepengetahuan adik-adik aja sebelum kita masuk. Coba. Ayo silahkan. Ingat ya kita diskusi ya adik-adik ya. Bukan saya kayak bilang, oh ini harus benar. Enggak. Santai aja. Pokoknya kita santai. Ingat? Santai. Ayo ada yang tahu ndak patofisiologi apa, Dek? Ayo. Kan bisa tuh, dicari tuh. Ayo silakan. Saya tunggu sampai ada yang mau jawab. Bagaimana? Saya dok. Oke, mantap. Ini Rihadatul Aisyah ya. Oke, siap. Ya. Patofisiologi adalah ilmu kedokteran yang mempelajari gangguan fungsi tubuh akibat penyakit atau cedera. Contohnya kayak dalam suatu organ, lalu organ itu dapat menyebabkan penyakit apa gitu. Oh iya, Pada betul sekali. atau gangguan pada fungsi-fungsi tubuh manusia yang disebabkan oleh suatu penyakit atau kondisi medis. Contohnya kayak paru-paru itu penyebab penyakit tuberkulosis, terus tadi ada jantung, penyebab jantung koroner, dan lain-lain. Oke, mantap ya. Betul ya. Jadi penjelasannya sangat komprehensif. Jadi betul ya. Jadi kalau misalnya patofisiologi itu singkatnya kayak begini deh. Jadi nah kayak begini nih. Patofisiologi itu, ini kan patofisiologi. Nah, sebetulnya ada 3 kata di sini. Ada pato. Nah, kayak patologi. Patologi itu apa? Penyakit. Nah, penyakit. Nah, fisiologi. Fisiologi itu kan normal. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Normal. Nah, kalau misal logi itu ilmu. Jadi kalau misal patofisiologi itu intinya ilmu yang awalnya keadaannya normal, tapi bisa jadi penyakit karena suatu keadaan tertentu. Intinya kayak begitu. Jadi kalau ada mekanisme-mekanisme mulai dari dia sehat atau normal, kemudian dia menjadi penyakit, itu namanya patofisiologi. Kita lihat jarasnya. Kira-kira apa yang terjadi nih kalau misalnya tiba-tiba ada kolesterol di pembuluh darah? Kira-kira bakal menyumbat enggak ya? Kira-kira tekanannya bakal tinggi enggak ya? Nah, itu namanya patofisiologi. Itu urutannya itu. Nanti kita akan pelajari lagi. Oke, aman ya? Nah, jadi di sini terkait dengan subtopiknya nanti kita akan bahas apa itu patofisiologi definisinya, kayak seperti apa. Secara terminologinya, kira-kira dari bahasa apa nih kalau misalnya patofisiologi? Kemudian konsepnya, kita bandingkan konsep fisiologi sama patologis itu seperti apa. Dan kemudian lanjut lagi terkait dengan konsep patofisiologi. Nah, terkait dengan patofisiologi itu juga seperti apa? Kira-kira posisi patofisiologi di bidang ilmu itu bagaimana? Apakah misalnya kayak anatomi, fisiologi, biokimia, kemudian di mana sih posisi patofisiologi? Adik-adik sudah belajar ya anatomi fisiologi? Sudah ada masuk dosennya? Sudah, Pak.
Oke, itu basic-nya, itu dasarnya. Patofisiologi itu sebetulnya lebih tinggi lagi. Dari semua itu disatukan menjadi satu, kemudian ke atas jadi patofisiologi. Nanti kita akan bahas lagi. Macam-macam gangguan. Nah, kira-kira apa aja yang bisa ada gangguannya dari sistem daripada fisiologi patologis, dan kemudian ada simpulan. Ini sudah sesuai ya adik-adiknya di RPS sasaran pembelajarannya, sudah ada definisinya, konsepnya, sama konsep patofisiologisnya. Jadi sudah sesuai dengan sejelas apa yang dicicarakan oleh kaprodinya adik-adik atau dari budininya, maunya kayak gini sasaran pembelajaran. Jadi memang sudah sesuai. Nah, jadi intinya secara singkat, pato itu penyakit. Nah, fisiologi itu normalnya. Tapi karena patofisiologi jadi ilmu yang mempelajari dari normal tersebut, kemudian kira-kira bagaimana dengan sampai ke penyakitnya. Jadi semacam kayak alurnya gitu. Oke, sampai sini masih dipahami ya. Nah, ini definisi dari patofisiologi tadi. Secara bahasa Yunani itu adalah, ini nice to know aja adik-adik. Ya sekadar pengetahuan aja. Nah, mungkin saya tanya nih, kayak berdasarkan dari bahasa Yunani, apa arti dari patos? Patos. Nah, enggak mungkin. Enggak ada saya tanya begitu. Ini cuma nice to know aja biar adik itu paham kemudian. Tapi yang penting sudah tahu. Nih, penyakit ataupun penderitaan. Kemudian ada fisiologia. Nah, itu alam ataupun fungsi alam. Jadi fungsi yang normal lah ibaratnya di sini, normal. Nah, logia itu adalah ilmu logos. Makanya kayak biologi, kemudian juga fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari daripada biologi, kemudian ada ilmu yang pelajari terhadap makhluk hidup misalnya kayak biologi, kemudian ada ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh kayak misalnya fisiologi. Jadi logos itu ilmu artinya. Jadi ada jangan bingung kalau misalnya bilang nih, logi itu apa sih ini? Logi itu ya ilmu artinya. Jadi studinya. Nah, kalau fisiologi itu normalnya, pato itu penyakitnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fisiologi itu adalah ilmu kan logianya yang mempelajari fungsi tubuh. Nah, fungsi tubuh itu kan normal. Jadi ini kalau misalnya adik-adik belajar fisiologi itu pelajari yang normal aja. Kita enggak pelajari penyakitnya. Enggak pelajari jaras yang penyakitnya. Nah, tapi atau fisiologi itu akibat penyakit. Nah, baru kita bahas ke penyakitnya. Jadi sebetulnya yang dipelajari itu harus fisiologi dulu dasarnya, baru ke patofisiologi atau ke penyakitnya. Jadi ke normal dulu, baru ke penyakitnya. Kayak begitu. Makanya ini sama kayak ini nih, patologi sama fisiologi. Kalau adik-adik mau cari itu banyak deh referensinya nih. Ada dari MDPE dan lain sebagainya. Atau apa ya, Koalak kalau misalnya bukunya itu. Nah, aman ya, ini Mas pasti paham lah kalau misalnya yang ini kayaknya nggak perlu terlalu banyak pertanyaan. Nah, ini lagi. Nah, konsepnya dia ada konsep fisiologi atau yang normal, sama ada konsep yang patofisiologi atau konsep yang penyakitnya. Contohnya ini yang normal. Ini pembuluh darah adik-adik itu normal nih. Nggak ada ibaratnya kayak lemak-lemak apa segala macam, tapi ini ada penyakit nih, tumpuk nih lemak kolesterol nih numpuk di sini apa segala macam. Jadi berbentuk plak tadi. Jadi otomatis tekanan darahnya bisa tinggi. Nanti kita akan bahas, "Dok, kenapa sih kalau misalnya adanya kolesterol kok bisa bikin jadi tekanan darahnya tinggi?" Nah, inilah fungsinya dari patologis tadi. Nah, kalau patofisiologinya itu yang penyakitnya ini. Tapi kalau fisiologinya misalnya dia kondisinya kayak kedinginan nih. Kedinginan gimana sih caranya kalau misalnya kedinginan nanti pembuluh darahnya ngapain nih? Harus ngapain dia kalau misalnya dia kedinginan? Atau contohnya kayak semisal juga nih, kayak gini nih contohnya. Nah, nanti kita akan lihat nih. Misalnya dalam kondisi olahraga. Olahraga kira-kira pembuluh darahnya bagaimana nih, Dok? Kalau misalnya dia olahraga, apakah dia menyempit kah? Apakah dia melebar kah dan lain sebagainya? Nanti kita akan pelajari. Pokoknya adik-adik harus tahu itu dulu. Ini adalah dasarnya yang memang harus adik-adik pelajari. Sejauh ini masih dipahami? Ayo, Tidak. ada yang mau ya? Bisa paham, Dok. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Nah, terus, ini konsep daripada patofisiologi. Jadi, nih, kayak adik-adik tuh belajar di sini, di awal sini nih. Nih, yang adik-adik pelajari anatomi, kemudian histologi kalau misalnya ada, kemudian ada biokimia dan lain sebagainya itu di sini. Jadi ini foundation-nya atau dasarnya ibaratnya. Jadi kalau misalnya sebelum ada lantainya, adik-adik itu ada yang namanya pondasinya. Nah, di sini ibaratnya kayak kuda-kudanya lah. Kalau misalnya kita buat suatu rumah, itu ada ininya. Jadi ininya harus kuat dulu adik-adik sebetulnya sebelum masuk ke arah penyakitnya. Sebetulnya harus ke sini dulu yang kuat adik-adik. Nah, setelah itu baru adik pelajari fisiologinya. Nah, fisiologinya itu fungsi tubuhnya. Nah, kira-kira yang saya bilang tadi, bedakan ya adik-adik. Beda enggak kira-kira? Coba Anis, Dek.
Anis? Ya, Ya, ya dok. Dek, beda enggak, Dek, antara dia kedinginan, orang kedinginan sama orang olahraga sama orang yang kena kolesterol. Kira-kira yang mana fisiologinya, yang mana patofisiologinya? Orang kedinginan tadi atau orang olahraga, maksudnya orang kedinginan dan orang olahraga, ataukah ada pelaknya, yang mana patofisiologi? Karena Pelak. kolesterol. Yang kena kolesterol. Ya, karena penyakit. Nah, kalau misalnya fisiologinya, yaitu tadi, kalau misalnya dia kedinginan, apa segala macam, dia masih bisa ibaratnya tubuh tuh untuk menanggulangi. Nanti kita akan pelajari kenapa bisa seperti itu. Pokoknya adik-adik intinya harus paham. Saya tidak mau kalau misalnya adik-adik tidak paham. Ya, kemudian ini ada selling plate-nya atau atapnya, dan ini sini sudah ke tingkat akhir. Nanti kan ini sudah tingkatnya, maksudnya sudah ke arah ini ibaratnya, sudah ke arah saraf, terus juga opjin apa segala macam, bedah, kemudian penyakit dalam, ini ranahnya sudah masuk ke arah dokter sebetulnya kalau misalnya ke arah atas. Ini adalah House of Medicine. Nah, kayak begitu. Jadi, di mana perannya adik-adik semua sebagai analis? Nah, di sini alat penting yang mendukung diagnosis dan pengobatan. Nah, jadi adik-adik itu analis laboratorium itu, jadi kita bisa sebagai ibaratnya sebagai membantu untuk proses diagnosis tadi. Jadi, adik-adik di sini kalau misal tanpa adik-adik, aduh, saya sebagai dokter tuh bingung deh sebetulnya. Mau tahu gula darahnya juga susah, mau tahu ini apa segala susah. Ibaratnya ada penyakit yang masuk, aduh, berapa nih gula darahnya? Kalau kita cuma dari anamnesis itu enggak lengkap. Kita ya walaupun secara anamnesis itu bisa sampai 90% lah, karena kan dia keluhan apa segala macam sudah ditanyakan dan sudah bisa menjulur ke diagnosis. Tapi untuk memastikan diagnosis tersebut, ya kita butuh buat teman-teman analis. Jadi memang harus komprehensif. Ya memang kalau misalnya dokternya untuk menyimpulkan penyakitnya apa, mendiagnosis dan lain sebagainya, adik-adik itu juga penting perannya untuk membantu proses tersebut ibaratnya, kayak begitu. Oke, jadi tidak ada yang namanya di atas, di bawah, dan tidak ada. Ibaratnya kita semua sama-sama saling bekerja, saling ibaratnya saling holistik, saling bekerja sama. Tanpa ada analis kesehatan atau analis lab, kita tidak bisa deh ngapa-ngapain juga. Ibaratnya begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini lagi. Macam-macam gangguan sistem fisiologis ataupun patologis. Nah, ini terkait dengan sistem kardiovaskular. Jadi kalau misalnya untuk proses daripada fisiologis itu sendiri, yang tadi saya bilang, dia posisinya normal aja ibaratnya. Jadi tubuh itu masih bisa untuk menanggulangi kenormalan tersebut ibaratnya. Jadi kalau misalnya nih posisinya dia olahraga. Nah, coba siapa nih yang beruntung pada hari ini? Adelia Pragita, Dek. Adelia? Halo? Ya. Ya, Dek, ini aku mau nanya nih, Dek. Nah, ceritanya nih, kalau misalnya olahraga, nah olahraga itu kira-kira pembuluh darahnya kita melebar apa menyempit enggak ya? Melebar. Iya, betul. Karena kenapa? Kalau kita pakai logika aja, kalau olahraga kenapa pembuluh darahnya bisa melebar? Kenapa dia vasodilatasi? Jadi vaso itu artinya pembuluh darah, dilatasi itu melebar. Dilatasi melebar. Kalau kontriksi itu artinya dia menyempit. Ingat ya, kontriksi itu menyempit, dilatasi itu melebar. Kenapa bisa melebar? Ayo, ada teman-teman yang mau coba berpendapat kenapa dia bisa melebar? Nah, jadi gini deh ibaratnya. Kalau secara logika, ini olahraga dia nih. Nah, dia kan olahraga. Otomatis kan ibaratnya dia perlu kan ya nutrisi tersebut. Nah, kita kan olahraga itu butuh apa? Butuh oksigen untuk metabolisme di jaringan biar menghasilkan ATP ke energi-energi. Mungkin teman-teman sudah belajar ya SMA ya, ada respirasi sel dan lain sebagainya. Kan butuh oksigen di tepi-tepi begitu. Jadi otomatis kalau misalnya tidak melebar pembuluh darahnya, jadi otomatis darah yang sampai ke bagian tepi juga bakalan kurang. Nah, gitu. Jadi makanya dia harus kasih lebar biar banyak nih yang ngalir darahnya. Biar banyak yang ngalir ke tepian. Makanya dia bakal melebar atau vasodilatasi kalau misalnya olahraga. Sedangkan kebalikannya itu adalah vasokontriksi. Nah, vasokontriksi itu kalau dia contohnya kayak orang kedinginan, gitu kedinginan. Kenapa bisa dia kemudian dia menyempit? Ada yang coba bisa berpendapat nggak deh kenapa bisa menyempit? Ini harusnya sudah dijelaskan sih di fisiologi. Ayo. Kenapa bisa ada yang menyempit? Saya coba siapa ya?
Alifani, Dek. Alifani. Iya, dokter. Heeh, mau tanya, kalau misalnya kita kedinginan, kira-kira kulit kita warnanya apa? Pucat. Iya, betul sekali. Berarti otomatis dia mau menahan daripada oksigen tersebut. Jadi otomatis dia mau nahan biar tetap terjaga. Dingin itu kan kita butuh apa? Organ vital kita contohnya apa, Dek? Yang paling vital. Organ kita yang paling penting itu apa? Yang untuk mengalirkan kayak pabriknya buat darah itu Jantung. apa? Ya. Nah, untuk pompanya kan jantung. Kita mempertahankan itu biar tetap di dalam. Makanya nanti dia dikasih kecil begini, biar dia nggak terlalu banyak keluar nih ceritanya. Makanya dikasih tipis. Selain itu, karena secara logika nih, coba tadi siapa tadi? Alifa. Nah, Alifa, Dek, kira-kira kalau misalnya nih, dia di pembuluh darah, terus darahnya jalan. Kalau dia semakin sempit, kira-kira ada gesekan nggak? Ada. Ya, nah kalau dia gesekan otomatis menghasilkan Oh, menghasilkan apa? Dia posisinya dingin nih. Terus menghasilkan apa? Kalau dia gesekan. Kayak tangan kita gini aja, nih ada apanya? Bukan Panas. hangat. Iya, Hangat. panas. Hangat betul, menghasilkan panas. Siapa tahu nanti ada yang jawab daki, yang mana tadi itu. Jadi menghasilkan panas, Dek, sama kayak begini. Jadi kita biar agak tetap begitu, makanya orang kedinginan tuh kenapa badannya juga gerak-gerak gitu. Kenapa? Karena biar tubuh itu kemudian bisa menghasilkan energi juga kayak energi kinetik. Jadi kita bergerak segala macam biar menghasilkan panas juga. Jadi gitu. Jadi pada intinya untuk fisiologi kenapa dia itu bisa melebar biar mempertahankan biar seluruh tubuh itu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua biar dia kan sampai ke bagian oksigennya. Ini kan mau sampai ke sini nih. Bukan cuma di sini aja dia mau ke sini karena kan dipakai semua nih. Jadi otomatis dia harus dilebarkan. Kalau yang ini dia dikasih sempit biar ada gesekan antara pembuluh darahnya dan juga dia biar ibaratnya ya biar terjaga dia enggak terlalu lebar jadi enggak terlalu keluar dari jantung dia masih tetap menjaga organ-organ vital. Makanya kenapa pucat? Karena darahnya enggak sampai ke tepi. Makanya kayak gini nih tangannya pucat apa segala macam kalau kedinginan karena darahnya itu enggak ke tepi karena kayak tahu kan kalau misalnya darah kan ada zat besinya kan ya, ada besinya yang buat hemoglobin lah ibaratnya. Nah, adik-adik juga harus tahu karena adik-adik adalah analis kesehatan. Jadi otomatis tahu karena kan itu bikin warna juga ibaratnya. Jadi kurang lebih kayak begitu. Sejauh ini paham? Dokter. Oke, kalau sampai ditukar ini segala macam paham ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Saya enggak mau di ruangan ini atau di Zoom ini ada yang salah. Kalau misal olahraga kemudian dia jawab vasokonstriksi, hati-hati aja. Jadi ingat baik-baik, olahraga dia bakal vasodilatasi. Kalau misalnya dia kedinginan, dia bakal vasokonstriksi. Jadi bakal menyempit kontriksi. Kontraksi kalau misalnya adik-adik mau cepat-cepat hafal. Vasokonstriksi kayak kontraksi. Kalau kontraksi kan dia menyempit. Jadi kayak begitu. Oke? Biar enak cara ngehafalnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Kemudian ini juga kita kan sudah belajar nih tadi fisiologinya. Ternyata tubuh masih bisa untuk menanggulangi itu semua. Tapi ternyata kalau misalnya dia nggak bisa, ibaratnya kayak nih, makanya adik-adik yang makan-makan gorengan apa segala macam. Termasuk saya sih, saya juga dokter, tapi ibaratnya masih suka gorengan. Cuman minimal karena telinga saya lebih dekat sama mulut saya, jadi saya selalu bilang ke pasien, Mas, Mbak minta tolong ya, jangan sering makan gorengan, jangan juga sering makan yang asin-asin, nanti bakalan tinggi tekanan darahnya. Itu kenapa nih, ibaratnya kayak saya selalu bilang begitu. Tapi kadang-kadang ya saya juga sedikit goyah dengan kayak iman ibaratnya naik turun. Ini pun kalau kesehatan ya saya juga bakal naik turun juga. Tapi setelah saya pikir lagi, ya paling enggak ini saya ngajar, saya mulai ingat lagi, oh ternyata begini ya. Karena takut kalau kita terjadi stroke apa segala macam. Jadi stroke itu kalau tekanan darahnya tinggi deh. Gitu. Jadi tekanan darah tinggi bisa pecah sampai pembuluh darah di otak juga. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan karena telinga saya lebih dekat sama mulut saya jadi otomatis harusnya sih saya aduh sudah enggak usah terlalu banyak gorengan segala macam. Boleh tapi sesekali aja, cuman jangan terlalu banyak kayak gitu. Oke? Nah, terus ini ibaratnya kayak gini, Dek. Nih, kayak selang. Nih kan misalnya nih, dia ketempel nih gorengannya yang adik-adik semua makan ini ada di sini. Nah, ketempel ibaratnya. Sebetulnya bukan gorengannya, bentuk gorengan terus pisang goreng terus nempel di pembuluh darah bukan.
Tentunya ya zatnya itu yang kolesterolnya yang nempel, plak-plaknya ibaratnya lepas terus tertempel lah di sini. Jadi otomatis tekanan darahnya itu bisa tinggi, Dek. Ibaratnya kayak apa nih? Logikanya kayak adik-adik selang tuh. Selang kemudian dipencet gitu. Tekanannya tambah kuat apa enggak? Ya tambah kuat lah, otomatis karena kita kayak begini kan ibaratnya. Jadi tambah kuat, tapi belum tentu semua pembuluh darah bisa. Kayak pembuluh darah di otak kan takutnya rapuh, apalagi kalau sudah nempel-nempel di sini nih. Nih, sudah kayak nempel banget di pembuluh darah sini. Kalau dia nempel, dia jadi apa? Dia jadi rigid, dia jadi kaku. Kalau dia kaku apa? Takutnya pecah pembuluh darahnya. Kalau sudah pecah pembuluh darahnya bisa terjadi apa? Bisa stroke tadi. Nah, terutama di otak tadi, bisa stroke apa segala macam, makanya orang tiba-tiba lumpuh itu karena tekanan darah tinggi juga. Nah, kemudian sama kayak kalau adik-adik belajar fisika, tekanan sama dengan gaya berbanding dengan luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya semakin sedikit, jadi tekanannya itu semakin besar, makanya tekanan darahnya tinggi. Jadi sekali lagi adik-adik kurangi ya untuk gorengannya, makanya ini ada kolesterol nih, pemeriksaannya kolesterol, trigliserid, makanya kalau misalnya datang ke klinik ataupun di rumah sakit, kalau misalnya memang ada indikasi kayak begitu, ya biasanya kita periksa itu. Jadi kalau misalnya dia datang dengan keluhan sini berat nih, bagian belakang nih, mungkin itu bisa karena kolesterol juga, beda sama yang di sini. Kalau di sini biasanya karena nyeri apa? Karena banyak pikiran satu, entah kantongnya kering atau karena stres juga atau kurang tidur. Biasa di sini juga. Tapi kalau misal bagian sini biasanya karena kolesterolnya tinggi. Nah, yang perlu adik-adik pahami itu yang parameternya tadi sama yang ini nih. Nih, dipahami kenapa bisa terjadi kayak begitu. Nah, yang pertama ada yang namanya LDL. Nah, situ ada range-nya juga. Adik-adik nanti kita lebih spesifik lagi, nanti kita akan bahas. Cuman ini kita kan baru pertemuan pertama, jadi otomatis nggak usah dalam-dalam ibaratnya ya. Yang penting adik-adik tahu. Tapi dengan harapan ya kalau misal ada yang bingung tolong ditanyakan, jangan langsung aduh bingung dok ini apa segala macam. Ya kalau misal adik-adik bingung saya mau apa juga. Saya bingung, maksudnya juga ya kalau misalnya nggak disampaikan saya juga nggak bakalan tahu. LDL itu seperti bad kolesterol. Nah, jadi dia kolesterol jahat nih adik-adik ternyata. Dia bisa bikin nempel di sini apa segala macam. Nah, nempel di sini. Ibaratnya nih kayak sebetulnya dia ini mau bawa aja. Misalnya nih, dia itu kayak truk pengangkut gitu. Dia itu mau bawa sampah-sampah kita tadi. Tapi karena nggak terlalu kuat, ya udah dia asal-asal buang aja, blek 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 blek. Jadi makin tambah banyak anunya sampah-sampahnya itu. Kita bilang kolesterol sampah aja dah. Nah, kemudian ini kalau misalnya HDL, high density lipoprotein atau good kolesterol atau kolesterol yang baik, itu dia kayak tukang sapu deh. Jadi dia bantu nyapu. Aduh, ini sudah si LDL ini kok banyak banyak buang sampah sembarangan ya. Aduh, kerjanya berat banget. Itu yang kerjanya untuk membersihkan itu adalah HDL sebagai good kolesterol atau kolesterol yang baik. Kemudian ada trigliserida. Nah, trigliserida ini adalah dia kurang lebih juga sama kayak truk tadi. Tapi kalau misalnya saya lebih ke arah kayak misalnya dia sudah terlalu banyak, kemudian dia juga kasih keluar. Jadi kalau misalnya trigliserida masih dalam kondisi yang normal, itu bagus saja. Tapi kalau sudah berlebihan, itu justru tidak bagus. Jadi kurang lebih sama kayak LDL juga. Tapi tidak sejahat LDL lah intinya. Nah, kemudian total kolesterol itu apa ya? Jumlah dari ini semua gitu. Oke, aman ya. Nah, ini profil lipid. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan lab, misalnya Kak minta tolong dong dibantu untuk profil lipidnya gini. Nanti dari adik-adik semua itu ya cek itu dari kolesterol totalnya berapa, kemudian dari HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, dari triglyceridnya juga itu berapa. Untuk terkait dengan range dan juga lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, ini contohnya kayak misalnya kolesterol tadi. Siapa ini lagi yang beruntung ya? Belinda, Dek. Belinda Reva. Belinda. Iya, Ya. Dok. Dek mau tanya. Ini Iya. nih kira-kira yang mana ya yang namanya LDL, truk sampah kah atau tukang bersih-bersih? Ini Truk yang mana? Truk sampah. Sebetulnya truk sampahnya baik aja kan, Dek, karena dia bantu buang sampah, tapi apa nih tandanya? Dia buang sampah tidak pada tempatnya. Itu yang salah. Ini ada tanda silang di sini kalau bisa diperbesar. Itu yang salah. Dan kalau HDL-nya berarti orang yang menyapu ini atau dia membersihkannya ibaratnya kayak begitu. Nah, jadi harus paham ya fungsi daripada LDL maupun HDL. Jadi yang kolesterol baik yang mana? Belinda.
Kolesterol yang baik ini yang menyapu, Dok. Anunya apa profil lipidnya yang mana? HDL apa LDL? LDL. LDL. LDL apa HDL? Bentar. Yang baik yang mana? LDL apa HDL? Yang baik HDL, yang tidak baik. Betul sekali. Nah, gini aja, kalau misal adik-adik susah ngapalnya nih, ini ada trik khusus nih. HDL itu adalah high. Dia kalau high itu berarti di mana, Belinda? Sebelah atas apa bawah? Kalau high. High itu tinggi apa rendah? Tinggi. Nah, tinggi ya udah, kalau tinggi berarti dia baik nih, amalannya banyak, dosanya dikit. Nah, jadi otomatis kalau misal dia tinggi, dia otomatis baik. Nah, gitu aja kalau misalnya menghafalnya. Kemudian LDL karena dia rendah berarti dia jahat karena dia dosanya ini menumpuk ceritanya ini anggap surga ini neraka ibarat kayak begitu. Oke, paham ya? Paham ya, ditukar-tukar, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi. Nih, ada pada pasien misalnya contohnya pada sistem respirasi atau dia pernapasan. Jadi jangan lupa ya, pernapasan itu adalah sistem respirasi. Respirasi sel, respirasi pernapasan adalah pernapasan. Kalau kardiovaskular itu adalah sistem peredaran darah. Kardio adalah jantung. Misalnya kayak saya mau olahraga kardio nih, itu adalah olahraga jantung. Vaskular atau vaskularisasi itu adalah pembuluh darah. Jadi sistem peredaran darah ada kardiovaskular, kalau respirasi itu adalah pernapasan. Contoh satu penyakitnya itu adalah penyakit Ma, Ya, betul, adalah penyakit asma. Di sini adik-adik ada yang kena asma enggak? Ada yang kena asma enggak? Enggak apa-apa cerita. Kan kita bukan kuliah, kita diskusi. Ayo, Dek. Siapa? Siap, saya Dok Regina. Oh iya, Regina. Dek, kira-kira nih, misalnya nih ada dokter periksa Regina. Kira-kira nyangkutnya di bronkus kanan apa kiri ya? Nah, dicek nih pakai stetoskop. Plek, ditempel. Yang bunyinya ngik 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 begitu yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Ayo. Kira-kira kalau dilihat dari sini nih. Nyangkutnya dia sebelah kanan apa sebelah kiri? Ayo. Kan ceritanya kalau asma tuh kayak misalnya ada orang alergi karena zat alergen, entah karena proses dingin kah, atau karena dia ibaratnya makan sesuatu kah, kemudian dia tiba-tiba terjadi proses alergi, begitu. Bronkus kanan. Betul sekali. Ya, jadi kalau kita cek itu selalu biasanya di sebelah kanan karena kenapa dia lebih pendek deh ini bronkusnya. Kalau dia lebih pendek otomatis dia itu bisa nyangkutnya di sini. Nah, ini bisa swollen itu kan artinya dia membengkak kan ya. Dia membengkak daripada bronkusnya karena reaksi alergi tadi atau dia mengeluarkan mukus atau ada cairannya banyak. Jadi otomatis di sini bakal nyumbat yang di sini makanya suaranya ibaratnya kayak gini aja nih. Logikanya nih ada pipa yang utuh aja kan suaranya dia biasa aja. Tapi kalau misal pipanya ada nyempit dikit aja ada karena apa dia bakal kayak ilmu peluit lah ibaratnya. Peluit kan kayak itu kan ibaratnya. Ada peluit kan bisa bunyi juga karena dia ada proses penyempitan tadi selain daripada bolanya sebetulnya. Nah, kayak gitu. Jadi dia selalu di bronkus sebelah kanan karena dia lebih pendek gitu. Nah, jangan lupa ketua kelasnya didokumentasikan ya, Dek ya. Nah, kemudian ada parameter pemeriksaan labnya. Ini ada pemeriksaan dari hematologi. Nah, bisa nih hitung eosinofil darah. Maaf, terbelibet anunya. Nah, ini untuk menghitung alerginya apa segala macam. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ini cuman adik-adik nice to know aja kan masih dasar. Kemudian EG total, kira-kira kalau misal alergi bagaimana. Kemudian ada tes-tesnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini cuman dasar aja biar adik-adik tahu patofisiologi itu seperti apa kayak gitu. Nah, jadi simpulannya untuk patofisiologi itu mempelajari gangguan fungsi tubuh akibat penyakit yang saya bilang tadi. Jadi patofisiologi itu tidak normal, kemudian fisiologi itu normal. Jadi itu mempelajari kira-kira yang dari tidak normal itu dipelajari penyakitnya kayak begitu. Dan kita didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Nah, itu tugasnya adik-adik semua. Jadi adik-adik itu harus fokus sama pemeriksaan labnya. Kayak begitu. Oke.
sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sedikit aja kan materinya, karena masih di awal. Biar adik-adik tahu secara umum aja dulu. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya nih apa segala macam enggak apa-apa. Kalau misalnya di luar daripada topik juga enggak apa-apa. Silahkan, apa aja. Ayo. Ada yang mau ditanyakan apakah sudah cukup? Wih, mana ini suaranya kok hening? Bingung dok mau nanya apa. Oh, bingung mau nanya apa, tapi paham. Insya Allah paham. Oke, siap. Oke, berarti memang enggak ya, enggak apa-apa. Maksudnya berarti alhamdulillah berarti memang tersampaikan dengan baik ibaratnya. Nah, terus untuk jadi selanjutnya kita coba latihan untuk post test ya adik-adik ya. Nanti saya kirimkan di grup atau di kolom chat, nanti adik-adik jawab dulu. Oke? Nah, saya kirimkan dulu ya. Nah, ini nanti dijawab ada sekitar apa? 5 soal pilihan ganda. Nanti kayaknya saya kalau nggak salah saya kasih masuk itu 4 rasanya. Dan ada poin minus waktunya sekitar 3 menit aja. Jadi dijawab cepat-cepat aja ya. Oke, ini saya bagikan dulu ya. Ini enggak diambil nilainya karena masih pertemuan pertama ya. Ya, ini soalnya udah saya kirim di kolom chat Zoom, silahkan dijawab. Gampang aja kok. Saya kasih waktu sekitar 3 menit lah sampai 9.48. Ya, silahkan dijawab. Belum ada, Dok. Belum ada dok. Oke, sudah dikirimkan? Sudah masuk? Sudah, Pak. Ayo, jawab ya. Wih, mantap. Ada yang dapat 100 juga. Ada yang salah satu. Sudah dok. Ya, ditunggu dulu teman-teman yang lainnya. Ada yang jawab 75, ada yang salah satu, rata-rata hampir 100 semua.
Wih, mantap. Oke. Ya sudah, karena 947 silakan dilengkapi aja dulu nggak apa-apa sambil kita lihat ya Dek ya. Ini saya nggak share anunya loh, namanya siapa yang salah nggak saya share. Cuman anu aja nih, saya cuman mau kasih tampil kira-kira adik-adik itu salahnya di mana secara keseluruhan. Punya saya ada 4 soal aja dok. Ya Dek, memang 4 soal aja. Matang. Iya, cuman 4 soal aja Dek, soalnya satunya anu. Oh ya. Tunggu. Aduh. Mana tadi ya? Nah ini dilihat dari adik-adik tuh. Ada yang salah nomor pemeriksaan hematologi lengkap. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini, kalau hipertensi kan paling penting sebetulnya memang pemeriksaan hematologi lengkap, tapi biasanya kita lebih spesifik lagi untuk hipertensi itu lebih ke arah profil lipid ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan kolesterol, HDL, trigliserida dan lain sebagainya itu justru lebih anu. Tapi yang lainnya benar aja ini mendeteksi asma pada sistem respirasi juga ada yang beberapa yang salah. Ini buat apa dijawab anti Helicobacter pylori. Nah, pylori ini kalau dia sakit Dek, sakit asam lambung apa segala macam ini pakai yang ini pemeriksaannya. Ya. Terus ada lagi yang jawab kadar HbA1c. HbA1c itu kalau misalnya kita pemeriksaan gula darah. Nah, kemudian ada yang jawab pemeriksaan fungsi ginjal. Ya, inilah jawabannya yang betul deh ya. Hitung eosinofil darah dan IgA. Ini enggak apa-apa saya tampilkan dulu karena enggak diambil juga nilainya kalau yang pertama. Ini benar atau salah bronkus kanan, ini betul nih kanan semua. Iya. Tapi ada yang jawab salah patofisiologi, ada jawab mikroorganisme. Mikroorganisme ya mikrobiologi berarti deh. Kalau mempelajari anatomi tubuh manusia adalah anatomi. Fungsi tubuh yang terganggu ya patofisiologi. Mikroorganisme ya mikrobiologi. Sistem imun tubuh ya imunologi. Genetika ya genomik. Gitu. Oke. Sudah mantap lah ibaratnya rata-rata di atas sana semua. Di atas setengah semua. Oke. Nah, mungkin sekian dulu terkait dengan perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita tutup dulu. Absennya tuh diketik lalu dikirim ke dokter kah? Betul sekali. Yang absen yang tadi ya, minta tolong ya dilengkapi foto kan? anunya. Dilampirkan foto Zoom. Ya, Foto Zoom. dokumentasinya, betul. Diambil dokumentasi yang tadi yang sudah. Oke? Oke. Boleh ambil sekarang, enggak apa-apa nih kita lagi kumpul nih pas. Ya udah, oke Dek. Silakan dipandu ketua kelasnya kalau mau ambil foto satu slide pertama, slide kedua silakan. Ini siapa yang foto nih? Ketua kelasnya Dek. Pandu dulu teman-temannya. Ayo udah. Ayo. 3. Udah, oke. Sudah ya Dek ya? Ya mungkin sekian kita tutup dulu dengan berdoa kembali. Semoga yang ilmu yang tadi didapat semuanya diingat. Karena nanti ada keluar di ujian, oke? Ya, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Semoga nanti di patofisiologi dapat A semuanya ya. Karena SKS juga lumayan. Amin. Soalnya SKS-nya besar-besar. Ya udahlah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Mohon maaf mengganggu waktunya ya adik-adik ya. Selamat beristirahat, selamat berpuasa. Dadah. Waalaikumsalam.